Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria berjubah api telah jatuh. Hasil ini, apakah itu Huan Xiaoyou dan yang lainnya, atau penonton dari kejauhan, tidak terduga. Ini adalah penjahat kuno yang telah menginjakkan kaki di alam spiritual. Dia berbakat dan menakutkan, dan terutama dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Namun, dia adalah orang pertama yang dibunuh oleh Sui. Adegan kematian berdarah membuat semua penonton di kejauhan berubah warna dan kulit kepala mereka mati rasa. Dengan pedang di tangan, Sui tampaknya telah mengubah seseorang, menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa karakter menakutkan seperti itu hanya ada di level Stargathering Realm? Pertempuran berlanjut. Setelah membunuh pria berjubah api, Sui melintas dan membunuh pria berbaju hitam terdekat. Duh! Pria berbaju itu berteriak keras, mengorbankan 12 manik-manik spiritual, dan membangun barisan besar di depannya, bersinar terang. Setiap spirit orb melepaskan tirai tipis. 12 orb roh berkumpul bersama, dan 12 lapisan tirai cahaya berkumpul bersama. Ling Xiaozhu. Ini adalah kartu truf yang menyelamatkan jiwa dari pria berbaju itu. Dengan kelompok harta ini, formasi spiritual 12 lapis memiliki pertahanan yang luar biasa. Berteriak. Pedang pembunuh. Dengan tingkat kekuatan jiwa ilahi Sui saat ini di tingkat bintang, itu sudah cukup untuk membuat pembudidaya hebat dari fase roh merasa malu, dan kekuatan pedang dewa pembantaian yang dia tunjukkan secara alami jauh dari sebanding dengan masa lalu. Pria berbaju itu membeku dan menjerit kesakitan. Dia sangat kesakitan, dan terkoyak oleh nafas mengerikan dari pedang dewa pembantaian. Dipengaruhi oleh ini, 12 Ling Xiaozhu yang tergantung di depan pria berbaju itu bergetar hebat, dan ada tanda-tanda pingsan yang samar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Sui mengambil tali pengikat dari jubah lengan bajunya, dan setelah berputar dalam kehampaan, dia mengambil ke-12 Ling Xiaozhu. Tidak. Pria berbaju itu berteriak, matanya terbelalak. Dengan kilatan cahaya pedang, pria berbaju itu membanting tangannya ke tenggorokannya, pupil matanya bulat, dan wajahnya penuh dengan keengganan dan kebingungan. Dalam penglihatannya, Huan Xiaoyou dan yang lainnya bergegas membantu, tetapi mereka terlambat satu langkah. Lebih jauh, para penonton itu semua ngeri dan memandang mereka semua. Segera, gambar-gambar ini menghilang. Pria berbaju itu kehilangan kesadaran sepenuhnya dan menghilang. Pada titik ini, roh jahat kuno kedua di alam roh telah jatuh. Berengsek. Bagaimana? Sial, itu tali pengikat Huanku. Huan Xiaoyou dan yang lainnya semua terkejut dan marah, pipi mereka berubah. Lebih jauh, para penonton juga terengah-engah, terkejut dengan metode pembunuhan Sui yang rapi dan rapi. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa pria berbaju itu telah menggunakan kartu truf yang menyelamatkan hidupnya? Tapi di depan Sui, itu bukan apa-apa. Bahkan, kartu penyelamat dari pria berbaju itu diambil oleh Sui dengan tali pengikat Huan. Cepat, gunakan kartu trufmu untuk membunuh binatang buas ini. Huan Xiaoyou berteriak keras. Jatuhnya dua sahabat telah merangsang hati para pelaku kejahatan kuno lainnya. Beraninya mereka menyimpan momen ini. Tanpa ragu, mereka semua mulai menggunakan kartu mereka. Ledakan. Itu adalah kekacauan. Tolong bantu aku membunuh musuh. Pergi. Dengan pola guntur yang tidak jelas dan misterius, membentuk busur yang mempesona. Ke atas. Nafas asing. Pada saat yang sama, seseorang menghancurkan jimat rahasia dengan napas aneh, dan berubah menjadi dewi berbaju besi emas dengan ketinggian 100 kaki di kekosongan, memegang tombak, dan itu mengguncang dunia. Hanya sesaat, monster kuno itu semuanya kejam, mereka mengorbankan pembunuhnya, ada harta karun misterius, ada roh, dan jiwa yang aneh dan menakutkan. Ketika berbagai kekuatan terjalin dan menyatu, dunia bergetar hebat, dan situasinya berubah. Memutar ulang. Hampir seketika, para penonton di area terdekat merasa ngeri, merasakan ancaman mematikan, dan mundur ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Adegan ini terlalu menakutkan,
Fluktuasi kekuatan seperti itu akan membuat orang panik. Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan Ge Qian semua memiliki hati yang ditangguhkan, dan mereka sangat gugup. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa para penjahat kuno itu sudah mulai bekerja keras? Hanya saja mereka bahkan tidak berpikir bahwa kartu truf dan kartu truf pada para penjahat kuno itu akan sangat menakutkan, membuat orang merasa tercekik dan putus asa dari kejauhan. Dalam hal ini, bagaimana Su Yi harus melawan? Pada saat ini, para jenius kontemporer seperti Fozi Chenlu, Li Handeng, Jiang Li, Zheng Pu, Qi Jiansu, Gu Changning, dan monster kuno lainnya secara tidak sadar memandang Su Yi. Tidak diragukan lagi, pertempuran ini telah mencapai titik kemenangan. Di medan perang, mata Su Yi menyipit. Su Yi juga harus mengakui bahwa kartu di tangan orang-orang ini lebih tirani daripada yang lain. Tetapi dengan kultivasinya saat ini, sulit untuk bersaing. Namun, mengapa Su Xuanjun tidak memiliki kartu Hall? Dentang. Pedang Xuanwu mengerang, sedikit gemetar. Di lautan pengetahuan, sinar nafas milik pedang 9 penjara diam-diam mengalir ke pedang Xuanwu, membuat pedang itu memiliki kilau yang tidak jelas. Dan jiwa api hantu, yang disegel di tubuh pedang, mau tidak mau gemetar dan meringkuk. Rasanya teror tertinggi, yang berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan apapun yang ditemuinya dalam hidup ini, seolah-olah menghadapi dewa nyata, satu pikiran dapat sepenuhnya melenyapkannya. Sudah terlambat, ini terlalu cepat. Ketika kartu truf yang didorong oleh roh-roh jahat kuno menyapu seperti kekuatan yang luar biasa, Su Yi juga bergerak. Mati. Roh primordial alam fase roh memanipulasi tungku merah menyala untuk membunuh, membawa api ke seluruh langit, seolah-olah untuk benar-benar membakar bagian langit dan bumi itu, termasuk Su Yi. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat dunia spiritual manapun di dunia runtuh dalam keputusasaan. Tapi Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia mengangkat pedangnya. Sebuah pedang menyapu udara. Api di langit seperti kain, dan retakan lurus terbelah. Pedang. Tuhan. Ini semudah membunuh ayam dan anjing. Leluhur. Wanita berbaju hitam itu berteriak seperti disambar petir. Semua penonton kaget dan ngeri. Roh primordial yang ada di alam fase roh, diserang dengan harta roh langka, tetapi dibunuh oleh seorang pemuda di alam pengumpulan bintang, siapa yang akan memikirkan hal ini? Tunggu sampai semua orang bereaksi. Melihat Su Yi tidak menghindar atau menghindar, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Ledakan. Jimat hitam, tangan besar dengan tulang putih, dan burung luan hitam bermandikan cahaya petir berwarna darah, semuanya datang untuk membunuh Su Yi. Di bawah pedang Su Yi, itu meledak dengan keras seperti selembar kertas. Mengikuti. Burung luan hitam yang bermandikan cahaya petir berwarna darah melihat bahwa situasinya tidak baik, membuat teriakan ketakutan, dan hendak berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, kartu truf dari 3 penjahat kuno dihancurkan. Ini membuat 3 roh jahat kuno bersemangat dan hampir pingsan. Ini, bagaimana mungkin? Tanpa menunggu mereka kembali sadar, 3 pedang tiba-tiba turun, menebas wanita berbaju hitam, pemuda berjubah putih, dan pria kekar. Tidak ada yang bertahan. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa melihat diri saya dipenggal. Penonton di kejauhan semuanya ngeri dan benar-benar terpana di sana. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa jika Huan Xiaoyou dan yang lainnya menjadi pembunuh, Su Yi kemungkinan besar akan hancur. Siapa yang mengira bahwa Su Yi dapat dengan mudah mengalahkan semua jenis pembunuh, dan dia akan membunuh beberapa penjahat kuno hanya dengan tangannya. Adegan berdarah itu tidak berbeda dengan pembantaian. Ini. Wen Xinzhao, Yue Xichan, Ge Qian dan yang lainnya benar-benar tercengang. Meskipun mereka adalah orang-orang Su Yi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Yi menggunakan kekuatan kendo tabu seperti itu. Semua gemetar. Di medan perang. Pertempuran berlanjut. Pada titik ini, semua kartu truf yang menyerang Su Yi secara besar-besaran dikalahkan dan menghilang ke dalam kehampaan. Di tempat kejadian, hanya ada 4 penjahat kuno yang tersisa, termasuk Huan Xiaoyou dan Mo Xingze. 5 lainnya telah terbunuh satu demi satu.
Jelas, mereka semua ketakutan dengan pemandangan tadi, dan mereka tidak setenang dan setenang sebelumnya. Dalam hal kekuatan, kamu tidak bisa melakukannya. Dibandingkan dengan kartu truf, sepertinya kamu juga tidak bisa. Tidak jauh, Sui memegang punggungnya di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Di depan gunung. Para penonton di kejauhan tampak linglung dan menatap Sui dengan kaget. Seperti dewa. Dalam sekejap mata, Sui menggunakan pedangnya untuk menghancurkan semua pembunuh, dan bahkan mengeksekusi 3 roh jahat kuno di alam transformasi roh. Huan Shaoyou, Mo Xingze, satu-satunya 4 penjahat kuno yang tersisa, memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Berpikir kembali ke masa lalu, mereka sangat puas, mereka pikir mereka telah membentuk aliansi, dan mereka bisa berjalan menyamping di Sumi Xiandao ini. Pembunuhan Sui diperlakukan sebagai masalah sepele biasa, menunjukkan penghinaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan terlarang dari leluhur gelap yang tercakup di Gunung Sumeru tidak benar-benar hilang, dan mereka dibunuh oleh Sui di platform Tao ini, menyebabkan banyak korban. Rasa takut, bingung, frustasi, dan amarah berkecamuk di hati mereka, sehingga ketika menghadapi Sui lagi, semangat juang mereka terguncang. Su, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Tentu saja. Sui berkata, dan aku mungkin juga mengatakan terus terang, kalian berempat tidak bisa lepas dari kematian. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke udara, mengangkat tangannya dan menebas ke arah Qi Xiao, yang paling dekat. Wajah Qi Xiao berubah tiba-tiba. Sebelumnya, kartu asnya juga dihancurkan oleh pedang Sui. Pada saat ini, bagaimana dia bisa berani melawan Sui? Dia segera mundur. Melarikan diri. Saya melihat Qi Xiao menggigit ujung lidahnya, dan jimat rahasia yang sudah ada di telapak tangannya meledak, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, menenggelamkan seluruh sosoknya. Suara mendesing. Mata semua orang berkilat, dan sosok Qi Xiao menghilang begitu saja. Ini rencana pelarian jangkrik emas lagi, apakah menurutmu kartu truf seperti itu bisa bermanfaat? Su Yi tertawa. Perasaan spiritualnya mengunci pihak lain sesegera mungkin, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain melarikan diri? Ketika suara itu terdengar, pedang Xuan Wu di tangannya tiba-tiba terbalik, dan ujung pedangnya menusuk ke dalam kekosongan di kejauhan. 1.800 zang jauhnya, darah tiba-tiba memercik keluar dari kehampaan, diikuti oleh 2 tubuh dewa yang muncul dan jatuh dari udara. Itu Qi Xiao. Namun, dia terbunuh oleh pedang, dan kematiannya tragis. Sekelompok penonton terkejut lagi dan kulit kepala mereka mati rasa. Roh jahat kuno lainnya di alam roh telah jatuh. Gu Changning merasakan perasaan terdalam saat melihat pemandangan ini. Pada awalnya, sebelum dia tiba di Gunung Sumeru, Qi Xiao mengundangnya untuk bergabung dengan Kam Huan Shaoyou. Setelah ditolak oleh Huan Shaoyou, Qi Xiao juga menyindir, mengatakan bahwa Huan Shaoyou tidak tahu baik atau buruk. Tapi sekarang, Qi Xiao sudah mati, tapi Gu Changning-nya masih hidup. Pilihan adalah perbedaan antara hidup dan mati, bagaimana mungkin Gu Changning tidak merasakannya? Dalam kehampaan, melihat Qi Xiao, yang memilih untuk melarikan diri, ditebas oleh pedang di tempat, Huan Shaoyou, Mo Xingze dan penjahat kuno lainnya bernama Kong Yu, hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Tidak ada keraguan bahwa Sui tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sui, bisakah kamu berhenti di sini? Kamu harus tahu bahwa jika kamu membunuh mereka semua, kamu akan menderita balas dendam yang tak terbayangkan ketika kamu meninggalkan Pulau Abadi Sumi. Mengambil napas dalam-dalam, Kong Yu membuka mulutnya dengan ekspresi tegas. Jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan menjadi musuhku di masa depan. Sui berbicara dengan tenang. Lawan dia. Pelangi muncul dari langit. Pada saat itu, rasanya seperti 10 hari di langit, menekannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah kartu truf Huan Shaoyou. Hampir bersamaan. Deru naga dan harimau bergema di langit dan bumi. Ketika saya melihat bahwa Yurui menekannya, itu seperti persimpangan naga dan harimau, angin dan guntur hidup berdampingan, kekuatannya makmur, dan itu lebih kuat dari yang dibayangkan.
Sosok Mo Xingze berubah menjadi garis darah yang tak terhitung jumlahnya dengan keras, melarikan diri ke segala arah. Tidak diragukan lagi, penjahat kuno istana Yinsa ini berencana mengambil kesempatan untuk melarikan diri sementara Huan Shaoyou dan Kong Yu menahan Sui. Aku berkata, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Bibir Sui mencibir, dan pedang Xuanwu di tangannya menebas 3 kali berturut-turut. Kepulan. Di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, ada ledakan di udara tidak jauh, dan sosok Mo Xingze terhuyung-huyung. Wajahnya pucat dan transparan, wajahnya penuh ketakutan, dan dia kehilangan suaranya, bagaimana kamu bisa menghancurkan penjara darahku? Ini adalah cara untuk melarikan diri dari dasar kotak, dan ini adalah salah satu teknik terlarang dari Istana Iblis Yin. Bahkan jika mereka dikejar dan dibunuh oleh pembudidaya hebat dari alam roda roh, itu sudah cukup untuk lolos. Tapi sekarang, teknik terlarang yang dia lakukan dipatahkan oleh pedang Sui. Sui membuka mulutnya, dan komentarnya yang bersahaja penuh dengan penghinaan. Sui tidak berhenti ketika dia berbicara, pedang Xuanwu menebas ke arah Mo Xingze dengan sedikit suara gemetar. Mo Xingze menjerit aneh, berbalik dan bergegas menuju Gunung Sumeru. Sosok anti langit dalam roh jahat kuno ini jelas ketakutan, semangat juangnya hancur, dan dia hanya ingin melarikan diri. Di mata Sui, Mo Xingze, yang semangat juangnya hancur, tidak berbeda dengan lalat yang dibiarkan disembelih. Saya melihat 100 pedang biru Zhang tersapu bersih. Mo Xingze tersapu oleh energi pedang sebelum dia mencapai Gunung Sumeru, tubuhnya retak dalam sekejap, dan darah menghujani. Tanpa diduga, roh primordial Mo Xingze melarikan diri dari tubuh dan bergegas ke Gunung Naksumi. Tepat ketika semua orang kagum dengan kecepatan reaksi Mo Xingze, perubahan yang tiba-tiba. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda tidak bisa membebaskan diri. Tidak. Mo Xingze mendesis dan berteriak ngeri. Dalam sekejap mata, roh primordialnya terkikis diam-diam, menghilang di bawah kekuatan terlarang kuno yang gelap seperti kabut. Adegan aneh dan menakutkan ini membuat semua orang bergidik. Apa kekuatan yang mengerikan? Penghancuran Mo Xingze Yuanshen adalah contoh hidup. Ini salahku, siapa yang bisa aku salahkan? Sui menggelengkan kepalanya. Dia memandang Huan Shaoyou dan Kong Yu, terserah kalian berdua. Kong Yu berlutut dalam kehampaan dan berteriak, Sui, aku mengakuinya, selama aku bisa membiarkanku hidup, aku akan bersumpah untuk tidak menjadi musuhmu lagi, dan aku lebih bersedia memberi cukup dengan tulus menebus kesalahan sebelumnya. Kesalahan. Penonton terdiam. Semua orang terdiam dan pikiran mereka kacau. Seberapa mempesona dan kuatnya seorang penjahat kuno yang melangkah ke alam roh. Tapi sekarang, dia berlutut di depan Sui, memohon pengampunan. Adegan seperti itu memiliki dampak yang lebih besar pada orang-orang daripada para penjahat kuno yang baru saja terbunuh. Jenius kontemporer seperti Chen Lu dan Li Handeng hanya bisa menghela nafas. Pembunuhan itu mudah. Tidak diragukan lagi tidak mudah untuk menakut-nakuti penjahat kuno yang kejam untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Berlutut Kong Yu, tidak diragukan lagi, membuat Sui semakin menakutkan. Ketika masalah ini dipublikasikan, seluruh dunia pasti akan terkejut. Kamu harus mati. Sui berkata dengan ringan. Tubuh Kong Yu membeku, seluruh tubuhnya seperti runtuh, dia tiba-tiba melompat, berteriak dan bergegas ke arah Sui. Jika aku mati, aku akan bertarung denganmu. Tidak diragukan lagi, Kong Yu benar-benar gila, dan metode rahasia mendesak penghancuran diri, dia ingin binasa bersama Sui. Namun, sosoknya masih setengah jalan, dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kepalanya terlempar ke udara, dengan sentuhan darah merah cerah. Ternyata Sui dengan santai menebas kepalanya dengan satu pedang, sehingga teknik rahasia penghancuran dirinya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan, jadi dia benci di tempat. Pelaku kejahatan kuno lainnya telah jatuh. Penonton di kejauhan semua terkejut dan mati rasa. Saat ini, hanya Huan Shaoyou yang tersisa di lapangan. Ketika beberapa mata memandang Huan Shaoyou, mereka tidak bisa tidak menunjukkan belas kasihan. Itu tidak sebagus Sui. Lebih baik memainkan kartu hall daripada Sui.
Situasi tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Siapa yang mengira bahwa kekejaman iblis Huan yang bermartabat ini akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu? Lajang sendirian, betapa sunyinya. Hanya kamu. Su Yi berbisik, memandang Huan Xiaoyou dari kejauhan. Dan sekarang, saatnya untuk memenuhi janji kepada kura-kura kecil. Merasakan tatapan Su Yi, Huan Xiaoyou tampaknya telah pulih, dan sudut bibirnya berkedut. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa, rambut ungu panjangnya berkibar, matanya yang merah tua sedikit bergelombang karena kegilaan, dan suaranya serak dan rendah. Su Yi, ini adalah kematianmu sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.